Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nurul Bella Asiska dengan NIM 122111350. Di video kali ini saya akan menjelaskan beberapa penyelesaian soal pada soal UTS. Untuk soal yang pertama yaitu seorang dekan di sebuah universitas memiliki 5 dosen yang akan ditugaskan untuk mengampu 4 mata kuliah yang berbeda. Semua dosen tersebut telah mempunyai pengalaman mengajar sebelumnya dan telah dievaluasi oleh para mahasiswa. Ranking untuk masing-masing dosen berdasarkan mata kuliah tersebut sebagai berikut. Untuk dosen Profesor Sarjoko, pengantar bisnis yaitu 90, untuk riset keuangan 90, teori ekonomi 75, pasar modal 80. Kemudian untuk Profesor Panji, pengantar bisnis 75, riset keuangan 95, teori ekonomi 80, pasar modal 95. Untuk Profesor Timi, pada pengantar bisnis yaitu 90, riset keuangan 80, teori ekonomi 80, pasar modal 80. Untuk Profesor Tarmizi, pengantar bisnis yaitu 80, riset keuangan 70, teori ekonomi 95, pasar modal 75. Selanjutnya untuk Profesor Sambudi, pengantar bisnis yaitu 75, riset keuangan 95, teori ekonomi 70, dan untuk pasar modal yaitu 80. Kemudian pertanyaannya yaitu, dari data pada tabel di atas, buatlah penugasan yang optimal untuk masing-masing dosen tersebut. Untuk penyelesaian soal kali ini, untuk yang pertama kita menggunakan modul assignment. Kita langsung saja ke aplikasi POMQM. Kita klik modul, kemudian assignment, klik new. Untuk title-nya sendiri, di sini kita kasih judul Universitas. Untuk number of job-nya yaitu 5. Selanjutnya untuk number of mesinnya yaitu 4. Untuk objektifnya di sini kita pakai minimize, kemudian klik OK. Setelah muncul tampilan seperti ini, untuk mesinnya yaitu di sini ada pengantar bisnis, riset keuangan, teori ekonomi, dan pasar modal. Untuk jobnya di sini kita bisa isi dengan nama dosen. Yang pertama yaitu ada Profesor Sarjoko. Untuk yang kedua yaitu ada Profesor Panji. Untuk yang ketiga ada Profesor Timi. Yang keempat yaitu Profesor Tarmizi. Untuk yang kelima yaitu ada Profesor Sambudi. Selanjutnya di sini kita bisa isi tabel sesuai dengan yang ada pada soal. Untuk Profesor Sarjoko pada pengantar bisnis yaitu 90. Pada riset keuangan 90. Pada teori ekonomi yaitu 75. Pada pasar modal yaitu 80.
Selanjutnya yaitu untuk Profesor Panji. Untuk pengantar bisnis 75, riset keuangan 95, teori ekonomi 80, dan pasar modal 95. Selanjutnya adalah Profesor Tini. Untuk Profesor Tini pada pengantar bisnis 90 dan riset keuangan 80. Untuk teori ekonomi dan pasar modal yaitu 80 dan 80. Selanjutnya yaitu Profesor Tarmizi. Untuk Profesor Tarmizi pada pengantar bisnis yaitu 80 dan riset keuangan 70. Untuk teori ekonomi dan pasar modal yaitu 95 dan 75. Yang terakhir ada Profesor Sambudi. Pada Profesor Sambudi, pengantar bisnis 75 dan riset keuangan 95. Untuk teori ekonomi 70 dan pasar modal 80. Setelah kita selesai memasukkan data, kita langsung saja bisa klik solve. Kemudian di sini akan muncul beberapa solution. Untuk yang pertama yaitu ada assignment result. Untuk hasilnya seperti ini. Assignment pada Profesor Panji yaitu 75, pada Profesor Tarmizi yaitu 70, Profesor Sambudi 70, Profesor Sarjoko 80, dan untuk Profesor Tini yaitu assignment 1. Setelah selesai, kita bisa save file dengan klik file, kemudian kita klik save. Selanjutnya itu ada marginal cost. Untuk marginal cost pada Profesor Sarjoko, pengantar bisnis 10, riset keuangan 10. Untuk Profesor Panji, riset keuangan 20, teori ekonomi 10, dan pasar modal 20. Untuk Profesor Tini, pengantar bisnis 10, dan teori ekonomi 5. Profesor Tarmizi, pengantar bisnis 10, teori ekonomi 30, dan pasar modal 5. Untuk Profesor Sambudi, riset keuangan 20, pasar modal 5. Selanjutnya ada assignment list. Untuk assignment list, Profesor Sarjoko pada pasar modal yaitu 80, Profesor Panji pada pengantar bisnis 75, Profesor Tarmizi riset keuangan 70, dan Profesor Sambudi teori ekonomi 70. Jadi total dari semuanya yaitu 295. Kita sudah selesai menyelesaikan soal yang pertama. Sampai jumpa di video selanjutnya.